Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semuanya tanpa tertinggalkan, tanpa satupun yang terlewatkan, semuanya wajib berbahagia. Karena hidup ini itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Maka dari itu, dari berbagai video yang saya sampaikan, saya selalu mengajak untuk bahagia, ya. Kebahagiaan adalah puncaknya hidup, kebahagiaan adalah puncaknya kesadaran. Akan tetapi kebahagiaan di sini kita juga harus bisa melihat bahagia yang bagaimana. Apakah dengan kekayaan kita bisa bahagia, ataupun dengan kehormatan, jabatan, pangkat itu yang bisa membuat kita bahagia? Itu benar. Akan tetapi kebahagiaan itu sifatnya hanya kebahagiaan duniawiyah, kebahagiaan yang nanti akan ditinggalkan. Nah, maka dari itu seorang yang selalu menerima atau senang mengumpulkan sesuatu yang akan ditinggalkan, ini yang akan menjebak dirinya sehingga kita tidak akan bisa meraih kebahagiaan yang sejati, tidak bisa menikmati kebahagiaan yang hakiki, ya. Melainkan apa yang kita dapat nanti itu adalah penderitaan dan kesengsaraan. Karena bukan Allahnya yang memberi hukuman, bukan Allahnya yang membuat manusianya itu menjadi menderita. Akan tetapi itu adalah kemauannya manusia itu sendiri. Nah, jadi yang namanya neraka itu adalah ciptaan manusia, bukan ciptaannya Allah. Neraka, penderitaan itu adalah ciptaan manusia. Nah, kenapa demikian? Ya iyalah, karena itu kemauannya sendiri yang tanpa disadarinya. Mereka tidak mau melepas, baik itu hartanya, baik itu jabatannya, kehormatannya. Dibilang orang kaya, senangnya minta ampun. Dibilang terhormat, senang, bahagia. Karena apa? Saya terhormat di masyarakat. Nah, ini mereka akan mendapat bahagia saat itu saja, padahal tanpa disadari itu semuanya akan ditinggalkan. Tak ubahnya jasad ini nantinya pun pasti kapan waktu akan ditinggalkan, ya. Nah, maka dari itu siapa yang mendambakan kebahagiaan di dunia, maka itu adalah hanya surganya dunia saja. Yang sebenarnya dia sedang membangun neraka yang kekal nantinya. Ya, saya tekankan sekali lagi, bukan Allahnya yang memberi hukuman, bukan Allahnya yang
menciptakan neraka untuk manusia-manusia yang telah ingkar, akan tetapi manusia itu sendirilah yang telah menciptakan nerakanya sendiri. Nah, sedulur kabeh dimanapun Anda berada, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahagia itu melepas, bukan hanya mau menerima saja. Taubahnya seperti pepohonan, pohon pisang, dia selalu melepas buahnya untuk kebahagiaan orang lain, untuk kebahagiaan semesta. Dan dia sendiri ketika dia melepas apa yang dipunya, apa yang dimiliki, dia akan bahagia sekali karena dia sendiri bisa berbagi terhadap semesta. Ya. Nah, maka dari itu bagaimana agar kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki di tengah penderitaannya dunia, di tengah kondisi kehidupan yang serba kekurangan, serba minus, terkadang makan, terkadang tidak. Nah, ini bagaimana kita menyikapi agar bisa kita selalu bahagia. Sedulurku, sahabat semua, marilah kita tersenyum dan tersenyum. Satu sandiwara itu tidak betulan, itu hanya rekayasanya sang dalangnya saja. Akan tetapi ketika pemerannya itu tidak menyadari bahwa itu semuanya adalah skenarionya sang sutradara, maka dia akan terjebak di dalam kehidupan yang semu, terjebak di dalam kehidupan yang tidak nyata, seolah menderita. Kita ditimpa dengan satu masalah kemiskinan yang berkepanjangan, ya, seolah itu betulan. Tapi pada hakikatnya ketika kita bisa melihat hidup di dalamnya, semuanya adalah skenarionya, semuanya adalah keinginannya. Jadi jangan berputus asa, jangan menderita, karena itu hanya sandiwara saja. Ya. Tersenyumlah bahagia, tersenyumlah. Lihatlah sisi hidup di dalam apa yang kita rasakan, di dalam situasi apa yang kita alami, baik senang, terlebih susah. Kita harus bisa melihat sisi hidupnya di situ. Nah, apabila kita bisa melihat sisi hidupnya, bahwa di dalam satu masalah, di dalam diri kita sendiri ini adalah murni hidupnya Allah yang menginginkan, hidupnya Allah yang punya kodrat dan irodatnya, maka hal ini akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Meskipun lahiriah ini mempunyai masalah yang sangat besar, ya. Nah, jadi jangan mengukur kebahagiaan itu kita harus kaya, kita harus punya banyak duit, kita harus punya jabatan yang tinggi, kita harus terhormat di masyarakat.
Lebih baik jadi orang yang hina sesuai kodratnya, lebih baik jadi manusia yang kotor sesuai kodratnya, lebih baik menjadi manusia yang tidak bisa apa-apa sesuai kodratnya, dibandingkan mereka yang menginginkan dimuliakan oleh masyarakat, dihormati oleh masyarakat. Ini yang akan sulit untuk kembali kepada Allah. Ini yang akan menyulitkan kita bertemu Allah. Ya, jadi alhamdulillah diri kita ditempatkan dalam situasi yang sangat rumit, sangat susah. Buat makan besok apa ini ya? Buat sangu anak sekolah besok apa ini ya? Ya sudah, besok jangan difikirkan. Biarkan besok itu menjadi urusan Allah, jangan menjadi urusanmu. Ya, besok itu ada porsi tersendiri yang disajikan oleh Allah. Jangan khawatir. Yang hari ini saja belum dilakoni kok, yang hari ini aja belum kita lewati, kau sudah mikir yang besok. Mau tersenyum, tersenyumlah sekarang. Mau bahagia, bahagialah sekarang. Jangan menunda-nunda. Ya. Nah, maka dari itu, untuk mengimplementasikan hal ini, kita harus selalu ingat mati. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini akan segera mati. Jadi diingat-ingat aja. 10 menit lagi saya akan mati. Akan menjadi rugi manakala saya tidak bisa bahagia detik ini, sekarang ini, dan di sini ini. Ya, dirimu harus bahagia, tersenyumlah. 10 menit yang akan datang jangan difikirkan. Yang jelas, ketika 10 menit lagi kita akan mati, berarti saya harus menikmati hidup saat ini. Saya harus bisa berbagi kepada orang yang di samping saya saat ini, dan saya harus bisa memberikan yang terbaik. Sifat welas asihnya Allah, sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah, saya harus berikan kepada mereka. Nah, ini akan menjadikan kita selalu tenang, kita selalu mewujudkan sifat Allah yang notabene mengajak atau memberikan kebahagiaan kepada setiap makhluknya. Nah, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya di situ, dimanapun kita berada, kita jangan memikirkan sesuatu yang di luar. Yang harus kita pikirkan itu detik ini, jam ini, di sini kita sedang apa, kita berada sama siapa. Bila kita jam ini, detik ini kita masih bersama teman, ini berbahagialah dengan temanmu, berikan temanmu yang terbaik, berilah kebaikan kepada temanmu. Soal istri di rumah, orang tua di rumah, itu urusan nanti, ketika nanti kita sampai di rumah. Dan nanti belum tentu akan sampai. Wong kita 10 menit lagi akan mati kok. Masa kita menyanyiakan bahagia? Ya, bahagia sajalah. Jadi urusan nanti, ya kita boleh berencana saja. Tetapi dalam perencanaan itu kita harus berbahagia terus menerus. Dalam prosesnya itu harus bahagia terus menerus tanpa terputus. Ya. Maka dari itu
segeralah kembali kepada Allah, segeralah lepas apa yang kita punya, sehingga itu akan menjadi kebahagiaan yang hakiki. Menerima apa yang bukan menjadi milik kita, mengumpulkan apa yang nanti akan ditinggalkan. Sesungguhnya kita ini telah tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak hakiki. Nah, itu ya lur ya, semoga paham ya, dan semoga kalian semua senantiasa istiqomahlah, segera kembali kepada Allah, karena beberapa menit ke depan dirimu belum tentu masih hidup ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.